Oke, thanks buat kalian udah nonton video ini. Kali ini kita akan membahas seputar fenomena lagi, yang mana ini mengenai parkir liar, tukang parkir liar yang ngeselin kadang-kadang. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Oke Mas Riko, ini kan dimanapun itu ya memang bukan punya si tukang parkir, tapi ujuk-ujuk udah ada yang narik motor kita, prit sebentar diminta 2.000. Nah, ini kan walaupun jumlahnya sedikit kan, tapi kan ini ngeselin. Walaupun kita nggak jatuh miskin lah gara-gara 2.000, tapi kan kalau ngeselin kan ngesel juga, apalagi kalau kita mahasiswa kan. Gimana pandangan Mas ini tentang fenomena ini gitu kan, jadi suatu apa namanya itu suatu tradisi yang memang sudah merebak di mana-mana, khususnya di Jogja nih misalkan, parkir itu di mana-mana, dan ini ilegal, dan ini bukan lahan mereka. Oke lah kalau ini lahan mereka ya, Mas ya. Jadi kan salahnya bukan lahan mereka. Fenomena seperti ini dibaca oleh sebuah perspektif dalam yang ada kaitannya sama apa namanya itu pemikiran filosofis itu, Mas. Atau pemikiran sosiologi itu apa? Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Kalau ditanya bagaimana pandangan saya terkait parkir liar, ya saya pribadi sebenarnya sedikit terganggu dengan keberadaan parkir liar itu, karena lagi-lagi ya yang pertama tadi sudah dibilang Mas Angga, ya itu kan lahan juga bukan lahan milik mereka gitu, dan rata-rata mereka itu kan cuman preman gitu, preman, dan tahu-tahu nguasain lahan situ, dan ya akhirnya mereka narikin uang dari kita gitu sebagai orang yang parkir di situ gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya kayak keberadaan tukang parkir itu menurut saya sebenarnya mungkin ya publik akan menilai nggak akan ada masalah selama tukang parkir itu benar-benar membantu gitu. Karena memang realitanya, entah misalkan kita lagi nongkrong gitu tuh di kafe, ataupun kita beli jajan di warung, beli sesuatu di Indomaret, itu ya mohon maaf mereka nggak membantu sama sekali. Kita parkir terus kita belanja, tahu-tahu pas kita udah naik motor mau keluar, tahu-tahu dimintain 2.000. Padahal tukang parkirnya juga tugasnya cuman ngerapiin motor. Mungkin kalau tukang parkir itu tugasnya misalkan jagain barang pribadi kita di motor atau helm kita, itu mungkin ya bisa membantu, dan menurut saya orang-orang bakal ikhlas ngeluarin duit 2.000 gitu. Tapi karena kenyataannya tukang parkir itu tugasnya cuman mindahin apa motor, cuman ngerapiin motor, dan ya nggak bertanggung jawab sama kendaraan kita seperti itu. Pernah kehilangan barang? Saya pernah nongkrong di salah satu kafe di, ya nggak perlu disebutin namanya. Itu saya kehilangan helm di sana. Dan saya minta pertanggungjawaban tukang parkir, dan tukang parkir nggak mau tanggung jawab. Apa dia bilang? Ya karena masalah barang kehilangan tuh bukan tanggung jawab kami. Padahal kan dari pagi sampai malam, sampai jam 12 malam kan ya tukang parkir itu kan nongol di situ terus gitu loh. Harusnya ya selain mindahin motor, ngerapiin motor, ya harusnya jaga helm lah minimal lah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya sebab kenapa parkir liar itu bisa ada, itu saya melihat karena dua hal, Mas. Apa itu? Ya karena gini, Mas, rata-rata masyarakat kita ini kan berpenghasilan rendah, Mas. Dan salah satu faktor kenapa masyarakat kita kebanyakan ini berpenghasilan rendah atau mungkin masuk ke dalam kategori miskin itu karena disebabkan oleh dua hal. Apa itu? Itu yang pertama kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Gimana pula itu konsepnya gitu? Kultural sama struktural itu ini ya salah satu
teori yang dikemukakan oleh Pak Selo Sumarjan. Beliau sosiolog Indonesia. Nah itu itu merupakan hasil riset beliau entah itu di Gunung Kidul atau Bantul, saya lupa, pokoknya di daerah Jogja yang masih garis kemiskinannya masih lumayan ini besar gitu. Nah, beliau menyatakan bahwa yang namanya kemiskinan itu disebabkan oleh dua hal, yakni faktor struktural sama faktor kultural. Faktor struktural itu karena kebijakan pemerintah maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan negara seperti inflasi, kebijakan pemerintah yang cenderung tajam ke bawah, dan juga sedikitnya lapangan pekerjaan itu termasuk salah satu faktor struktural. Dan yang kedua adalah faktor kultural. Nah ini sifatnya lebih lembut lah, karena faktor kultural ini, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural ini ya disebabkan oleh gaya hidup ataupun sikap hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Contoh misalkan kita sering mendengar pandangan yang sifatnya patriarkis gitu di masyarakat. Perempuan itu nggak boleh kerja, mending perempuan tuh nggak usah sekolah, nggak usah meniti karir, mending di rumah aja gitu, jadi istri kayak gitu. Itu salah satu faktor kultural. Itulah yang menyebabkan ya perempuan itu cuman berada pada ranah privat, ranah keluarga seperti itu, ranah domestik. Itu faktor kultural karena gaya hidup ataupun sikap hidup yang dijalani. Nah, saya melihat bahwa parkir liar itu bisa disebabkan oleh dua hal ini. Ini menurut pendapat saya, analisa saya ya, itu karena faktor struktural sama faktor kultural. Nah, faktor kulturalnya seperti apa? Karena tukang parkir ini, kenapa parkir liar ada? Karena ya mereka memandang bahwa ya ini salah satu mata pencaharian yang sifatnya instan yang bisa saya miliki sekarang, seperti yang bisa saya jalani sekarang seperti itu. Tanpa punya ijazah tertentu. Tanpa punya hal tertentu lah. Dan ini disebabkan karena rata-rata masyarakat kita lebih menyukai hal-hal yang sifatnya instan gitu. Tukang parkir kan nggak perlu skill apa-apa kan, yang penting bisa mindahin motor, kemudian niup-niup sempritan kayak gitu. Itu faktor kultural karena mereka memang malas dalam hal melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Itu faktor kultural. Dan yang kedua faktor struktural ya itu disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang sedikit. Bisa saja itu dikarenakan lapangan pekerjaan yang sedikit, ya akhirnya parkir liar ini, oknum-oknum ini terdoronglah mereka untuk melakukan kegiatan parkir liar seperti itu. Mereka misalkan ada tempat kafe yang baru, misalkan preman-preman ini akhirnya ya mereka berkongsi sama yang punya kafe ini. Saya bagian yang parkir, silahkan Anda yang jualan seperti itu. Saya yang punya lahan parkir di sini gitu. Karena saya, sepengalaman saya ya sebagai yang pernah ya mungkin korban parkir liar gitu ya. Itu ternyata di kafe-kafe itu atau mungkin di Indomaret dan lain sebagainya, ternyata pihak parkir itu bukan berasal dari pihak kafe itu sendiri. Saya awalnya mikirnya tukang parkir itu tuh memang dipekerjakan oleh yang punya pemilik coffee shop, tapi ternyata itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi tukang parkir sendiri dan coffee shopnya sendiri gitu. Jadi mereka itu saling bekerja sama gitu. Dan parkir liar ini datang dari luar. Dulu saya pikir tukang parkir ini memang dipekerjakan sama pemilik coffee shop ini, tapi ternyata ya tukang parkir itu preman dari luar. Itu yang informasi yang saya dapat gitu. Jadi itu masalah
kalau menurut saya tukang parkir ada itu karena parkir liar ada itu karena ya faktor struktural sama kultural itu. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan dalam video ini tentang fenomena tukang parkir yang dianalisis dengan teori sosial. Oke, dan yang sudah menonton, jangan lupa like video ini dan bagi kami yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. See you in the next video.